Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jefferson Simamura, ST, SH, MBA, MTH, MH. Saya merupakan salah seorang dosen di Politeknik Unggul Cipta Mandiri dengan NIDN 0412078102, terkhusus program studi perpajakan di Politeknik Unggul Cipta Mandiri. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah video pengajaran, di mana video pengajaran ini merupakan salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya sampaikan dalam video pengajaran ini adalah mata kuliah kewirausahaan atau yang sering dikenal dengan entrepreneurship. Mata kuliah ini sangat relevan dengan latar belakang pendidikan saya, di mana saya mendapat master di bidang master bisnis administrasi, dan sekarang ini sedang menyelesaikan disertasi di bidang doktor bisnis administrasi. Tentunya hal ini menjadi mendasari supaya dalam hal penyampaian materi dan bagaimana contoh-contoh langsung daripada seseorang boleh menjadi seorang wirausahawan atau yang dikenal dengan entrepreneur. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dalam program studi perpajakan, di mana mata kuliah ini dilaksanakan pada semester genap dengan bobot SKS 2 SKS dan akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, di mana 2 pertemuan itu untuk UTS dan UAS, sedangkan 14 pertemuan lainnya merupakan perkuliahan. Metode yang saya gunakan dalam penyampaian pengajaran mata kuliah ini adalah metode Delivery Interaction Assessment, di mana dalam metode ini saya menyampaikan materi-materi sebagai bagian dari transfer ilmu. Kemudian saya mengajak untuk berinteraksi. Interaksi ini bisa terdiri dari interaksi antara saya dengan mahasiswa, kemudian antara mahasiswa dengan mahasiswa. Nah, sehingga tujuan dari utama interaksi adalah untuk membangun suatu suasana saling mengerti atas suatu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kewirausahaan selama proses pembelajaran. Nah, tentunya pada akhir pembelajaran ini Pak akan ada penilaian. Dalam hal penilaian, paling tidak ada 5 hal yang saya coba sampaikan sebagai bahan untuk dipertimbangkan dalam penilaian, yaitu terkait kehadiran, kuis dan tugas, UAS dan UTS yang keseluruhan itu dalam bentuk bobot. Nah, di mana untuk kehadiran saya memberikan bobot 10%, untuk tugas dan kuis saya memberikan bobot 20%, sedangkan untuk ujian tengah semester saya memberikan bobot 30% dan ujian akhir semester saya memberikan bobot 40%. Selain itu saya juga di akhir pembelajaran saya juga menyampaikan kepada mahasiswa untuk boleh melakukan peer evaluation dan juga melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang saya sampaikan selama masa perkuliahan. Nah, sebagai deskripsi singkat terkait mata kuliah kewirausahaan ini, saya dapat sampaikan bahwa dalam penyampaian ini saya akan menyampaikan materi-materi atau bentuk ceramah yang tentang materi-materi kewirausahaan, apa itu wirausaha, bagaimana menjadi seorang wirausahawan, kemudian apa yang menjadi tantangan dan peluang menjadi seorang wirausahawan, kemudian apa manfaat dan keuntungan dari menjadi seorang pengusaha. Tentunya materi-materi ini akan menjadi materi yang sangat cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari di kehidupan bermasyarakat. Adapun deskripsi singkat tentang mata kuliah kewirausahaan ini yang dapat saya sampaikan ialah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan wirausaha atau kewirausahaan, kemudian apa yang menjadi peluang dan tantangan dalam dunia kewirausahaan, dan sifat-sifat ataupun hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan menjadi seorang pengusaha. Kemudian nantinya diharapkan bahwa dengan pembelajaran ini mahasiswa itu akan setelah mengetahui apa yang definisi dari pengusaha, menjadi muncul suatu niat dalam diri mereka menjadi seorang pengusaha. Nah, tentunya juga dalam hal ini juga dalam kewirausahaan ini akan saya sampaikan bagaimana seorang wirausaha itu dapat menolong atau memberi kontribusi bagi negara kita, yaitu paling tidak mengurangi jumlah pengangguran. Dan satu hal yang terakhir adalah bagaimana pengusaha itu dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan
pendapatan usaha tersebut, dan akhirnya pada akhir perkuliahan saya akan sampaikan nanti untuk mahasiswa boleh membuat suatu rancangan bisnis sederhana yang dimulai dengan hal-hal yang terkecil, hal-hal yang terdekat di sekitar mereka, sehingga dalam diri mereka menjadi muncul suatu ide-ide untuk pencapaian mimpi-mimpi mereka. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan mari kita saksikan video pengajaran ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Ya, baik. Hari ini kita coba belajar tentang bagaimana menjadi seorang usahawan. Istilah yang biasa kita dengar itu to be entrepreneur. Nah, menjadi seorang usahawan atau membuat suatu usaha itu menjadi impian dari banyak orang. Kenapa? Ada beberapa motivasi membuat hal ini sangat penting untuk dipikirkan. Pertama, bahwa kita lihat banyak job seeker sekarang ini. Banyak orang yang cari pekerjaan ditolak, kemudian melamar kesana kemarin nggak jalan. Nah, ternyata persoalannya adalah bahwa memang ketersediaan lapangan kerja sangat minim. Nah, kalau kita selalu ada di zona yang ini, maka yang terjadi adalah pengangguran. Nah, makanya hari ini kita mau belajar tentang bagaimana memberi out atau menghancurkan ya apa yang namanya being unemployment, ya, menjadi supaya tidak menjadi seorang yang pengangguran. Nah, ada orang bahkan dengan dia tamatan S1, S2, S3 tidak dapat pekerjaan karena memang lapangan pekerja sangat susah. Nah, untuk itu maka diharapkan, dan bahkan kenapa dalam perkuliahan selalu sekarang itu ada mata kuliah entrepreneur atau kewirausahaan supaya mahasiswa itu ketika nanti selesai kuliah jangan berpikir sempit. Oh, saya mau menjadi seorang pekerja di perusahaan ini, boleh, tetapi jangan itu menjadi tujuan utama. Tetapi mahasiswa itu harus memiliki pandangan bahwa saya harus menjadi seseorang yang punya usaha. Nah, usaha itu bisa dimulai dengan kebiasaan-kebiasaan baikmu. Misalnya, tadinya kamu punya hobi memperbaiki misalnya sepeda motor. Nah, tidak masalah. Mungkin latar belakangnya pendidikan A, B, C, tetapi itu tidak membatasi kita kalau menjadi seorang pengusaha. Karena pengusaha itu bicaranya tentang jadi pengusaha secara umum, pengertian kewirausahaan itu adalah ada kata wira dan usaha. Wira itu berani, berarti pengusaha itu harus seorang pemberani, gitu ya. Nah, kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian dalam menjalankan kegiatan bisnis. Jadi pengusaha itu konteksnya adalah ketika menjadi seorang pengusaha harus pikirkan idenya dulu. Yang mulai dengan berpikir, oh ini mau jadi apa? Nah, bagaimana caranya? Boleh terkadang itu pas jalan-jalan sama teman, oh terlihat itu kayaknya butuh orang untuk membuat ini. Ya, nah butuh sesuatu untuk itu. Nah, itu menjadi ide bisnis namanya. Nah, karena itu ketika kita udah melihat ada ide bisnis itu, mulai berpikir bagaimana cara mengkonversi menjadikan ide bisnis itu menjadi the real business. Nah, itulah yang namanya kewirausahaan. Ngerti ya? Nah, jadi kewirausahaan itu bicara tentang bahwa engkau melihat sesuatu peluang dan engkau boleh menerjemahkan itu menjadi suatu aksi yang namanya aksi usaha. Nah, tentu pertanyaannya adalah ketika kita berwirausaha, saya berani, tetapi pertanyaannya adalah saya tidak punya usaha, modal, bahkan orang tua saya juga, makanya saya sekolah supaya jadi kuliah, makanya saya supaya jadi seorang pekerja. Nah, menjadi seorang pengusaha bisa dimulai dengan engkau sambil kuliah, buatlah usaha-usaha kecil, lagi yang sekarang apa? Buat online shopping dan sebagainya, itu juga usaha. Nah, pada prinsipnya dalam usaha itu harus dimulai dengan suatu ide, dengan niat bahwa saya ingin mengubah hidup. Ya, jadi bermimpilah. Ini harus dimulai dengan sebuah mimpi. Saya mau bermimpi untuk naik pesawat jet pribadi, benar nggak? Semua pengen kan? Namun persoalannya adalah itu akan terkubur ketika mulai ada di sekitar kita. Nggak mungkin lah kau itu jadi pengusaha. Udahlah, nggak mungkin, betul? Nah, makanya untuk itu menjadi seorang berusaha harus dimulai dengan kata mimpi itu pegang dulu, gitu ya. Nah, terjemahkan mimpi itu menjadi munculkan keberanian untuk meraih mimpi itu. Itulah menjadi seorang pengusaha. Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Oke, kalau belum ada, nah, jadi wirausahaan itu tadi orang yang punya kemampuan melihat, nah itu tadi melihat dan kesempatan bisnis opportunity. Ya, jadi basisnya adalah
saya katakan sekali lagi tadi, mulailah dengan hal yang terdekat yang kau biasa lakukannya. Itulah menjadi calon-calon seorang pengusaha. Ya, jadi kalau pengusaha itu bicaranya adalah bukan being a boss, bukan harus menjadi seorang bos, tetapi pengusaha itu harus bicara menjadi seorang leader. Ya, jadi menjadi pengusaha itu jangan langsung ada teman. Saya punya pengalaman dengan beberapa teman rekan-rekan praktisi bisnis. Mereka menjadi pengusaha itu hanya untuk sekedar dia langsung being boss, to be a boss. Masalahnya dia cuma menjadi seorang pengusaha yang sukses, dia harus memulai dengan dirinya sendiri dulu sebagai pekerja dan bosnya sendiri. Ya, oke? Nah untuk itu, jadi seorang entrepreneur itu harus melakukan proses ya. Jadi entrepreneur itu dikatakan ini bukan bakat atau sifat itu, tetapi it was your decision. It is your decision to make up your life. Oke? Itu adalah menjadi suatu keputusan hidupmu untuk memperbaiki hidupmu. Kalau engkau hanya ingin, saya nanti ada karir yang saya suka karir, sama katakan, kalau hanya karir, berhentilah bermimpi, engkau naik bisnis kelas Garuda misalkan. Tapi kalau engkau menjadi pengusaha, berada di bisnis kelas Garuda, itu bukan impian lagi, tetapi menjadi suatu kelengkapan atas usahamu, betul? Ya, oke. Nah, dari ini menjadi proses menjadi seorang wirausahawan ya. Jadi pertama dimulai dengan mimpi ya. Kemudian dari mimpi itu muncul ada namanya ide-ide inovatif. Dari inovatif itu muncul ada kreativitas. Kemudian harus ada ide, artinya begini bahwa mimpi itu ketika kita menerjemahkan menjadi suatu yang real, itu harus dimulai dengan ada pikiran-pikiran inovasi. Yang kemudian adalah yang harus ada modal, gitu ya. Ada modal. Nah, modal ini nanti kita mungkin ada yang mau bertanya, saya nggak punya modal, tapi apakah saya bisa jadi pengusaha? Nanti kita bahas. Kemudian yang paling penting itu seorang entrepreneur itu adalah harus ada tanggung jawab, dan atas semuanya itu harus munculkan sebagai suatu prestasi, dan keseluruhannya itu harus di atas suatu leadership yang cukup baik. Karena dengan leadership beda antara leader dengan bos. Ya, bos itu hanya menyuruh saja, one way, tetapi leader itu bicara tentang two ways, mari. Itu perbedaan leader dengan seorang seorang leader dan bos. Nah, jadi menjadi seorang wirausahawan itu engkau akan memiliki kemampuan namanya soft skill. Jadi kalau di kampus itu mungkin semuanya bicara tentang skill pada umumnya, teori-teori dan sebagainya, tetapi menjadi entrepreneur harus ada mampu negosiasi. Nah, saya nggak bisa bicara Pak. Gitu. Ada pertanyaan seperti saya nggak pernah bicara, saya nggak mampu berbicara, gimana sama negosiasi? Ketika kau mulai dengan ini semua proses ini, engkau akan mampu menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Baik. Untuk itu apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ya. Pak, itu kan wirausaha tidak termasuk kita mampu untuk melihat situasi dan kondisi terus kita jadikan bisnis. Beberapa orang kan untuk kita bilang udah lulus kan ngerjain tugas akhir atau skripsi, itu kan kita bisa lihat peluang bisnis dari situ. Kita bisa jadi buka joki dan kita bisa rekrut orang untuk ikut membantu dalam ngerjain itu, termasuk wirausaha tidak? Iya, joki ya. Wirausaha tetapi dia melanggar hukum juga, gitu ya. Jangan nanti kita ditangkap, ya. Nah, saya lebih cenderung model usaha yang kita boleh bangun untuk itu adalah menjadi educational consultant, bukan joki. Saya katakan ya, educational consultant. Mari uruslah izinnya dan sebagainya, tapi basis bisnisnya adalah educational consultant namanya. Termasuk di dalamnya itu akan lebih dibayar mahal dibanding seorang joki yang rentan. Kan masalahnya nanti ke originalitasan dari karya. Nah, tetapi kalau kita hire seorang konsultan, itu tetap originalitas kita, tetapi kita minta dikonsultasikan seperti itu. Paham ya? Ada lagi pertanyaan lain? Sorry Pak. Ya silakan. Apa untungnya menjadi seorang pengusaha, sedangkan jika saya lebih memilih sebagai seorang manajer, tidak seribet seperti pengusaha gitu Pak? Baik, pertanyaan yang bagus. Nah, ini keuntungannya adalah ini secara umum ya. Nah ini, ketika kau membuka suatu usaha menjadi wirausahaan, maka terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan. Ini yang tadi, bos. Tetapi ingat,
jangan being a boss, tetapi harus menjadi seorang leader. Ya. Kemudian apa? Terbuka peluang memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Artinya hidupmu berarti buat orang lain, hidupmu berarti buat negara. Karena kamu buka pekerjaan, lapangan pekerjaan baru. Ya, dan kemudian apa? Terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi baru secara penuh, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha, kemudian terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Nah, inilah menjadi keuntungan-keuntungan menjadi pengusaha. Artinya kita tidak ribet lagi, ya kita harus ada apa namanya. Tapi nanti ya, menjadi seorang pengusaha juga harus menjaga namanya disiplin, masalah waktu dan sebagainya. Ada pengusaha-pengusaha yang gagal, saya katakan pengusaha yang gagal itu ketika karena dia merasa bos dia datang jam 12 siang, nggak bisa. Justru sebaliknya, seorang pengusaha itu dia harus lebih awal supaya dia tahu bagaimana karakter dari karyawan-karyawannya, supaya apa? Dia tahu bagaimana menghandle, men-tackle karyawannya begini dengan resources yang ada seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Apa saja yang mempengaruhi seorang wirausaha berhasil atau tidak? Oke, nah seorang berhasil tidak seorang pengusaha itu ditentukan oleh pertama adalah niatnya dulu. Ada orang berniat kalau istilah apa ikhtiar, gitu ya, harus ikhtiar dulu. Jadi harus seorang pengusaha itu harus ada motivasi yang benar. Ada beberapa pengusaha mereka menciptakan produk yang untuk menghancurkan orang lain, betul? Maka harus dimulai dengan niat baik. Itulah menjadi motivasi yang terutama. Kemudian motivasi untuk berdampak buat orang lain. Kemudian motivasi-motivasi yang lainnya supaya kita benar-benar memberi kontribusi buat negara ini dalam bentuk apa? Ketika pengusaha mau bayar pajak, seperti itu. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Ada lagi yang lain? Atau sudah mengerti bagaimana menjadi seorang pengusaha? Belum? Oke. Nah. Ya. Ya, silakan. Sebagai seorang mahasiswa, tertarik menjadi wirausaha. Namun saya takut gagal. Sebagaimana menghentikan pikiran gagal itu sehingga dan memulai cara baru. Baik, ya terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, gagal itu menjadi musuh paling berat dari seorang pengusaha. Ya. Tapi saya mau katakan, pengusaha itu, kegagalan itu bagi seorang pengusaha, calon pengusaha yang sukses itu menjadi peluang sebenarnya. Nah, kita tahu banyak orang-orang, beberapa pengusaha yang berhasil seperti kita katakan, ada namanya pernah yang membangun KFC, tahu? Siapa namanya? Kolonel Sanders, ya, Sanders. Bayangkan dia memulai usaha umur 65. Nah, kalau secara umur nggak mungkin lagi, tetapi ternyata apa yang kita makan setiap hari kalau pas kecil? Pasti KFC, betul? Nah, artinya bahwa takut gagal itu hanya momok sebenarnya. Tapi sebenarnya kita bisa mengkonversi menjadikan kegagalan itu menjadi peluang. Ya. Jadi berapa kali kita harus gagal supaya mencari apa namanya? Kita tahu, pernah dengar Sylvester Stallone. Tahu, Beli Rambo pernah dengar. Mungkin udah masa-masa orang tua ya. Usia orang tua lah yang kenal Rambo dan sebagainya. Nah, tahu nggak? Ternyata dia casting untuk membuat film The Rocky itu, Rocky Balboa itu 1.500 kali casting, digagal, ditolak. Tapi ternyata pada saat dia 1501, saya melihat bahwa ketika dia berhenti karena dia merasa gagal, mungkin dia akan berhenti di situ, gak menjadi seorang Sylvester Stallone yang sekarang, benar? Gak jadi bintang film. Tapi karena dia ada 1.500 dia gagal, tapi masuk dia ke 1501 dia berhasil, dia menjadi seseorang yang luar biasa sekarang. Nah, artinya jangan pernah takut gagal. Ya, jangan pernah gagal sekali, dua kali, berkali-kali gagal. Ingatlah, ya, di balik suatu usaha dan niat ikhtiar tadi, maka ada Tuhan di sananya. Nah, setiap orang yang ada niat baiknya, berkali-kali gagal itu menjadi suatu peluang untuk melompat lebih tinggi. Bisa mengerti ya? Jadi jangan takut gagal kalau menjadi seorang entrepreneur, tetapi nyatakan bahwa saya pasti bisa. Gantikan kata gagal, saya seorang pecundang, I'm a loser, bukan. Tetapi kata saya seorang sukses, saya seorang sukses. Maka itu mindset seperti itulah yang akan membawa kita masuk ke alam bawah sadar kita, akhirnya saya memang orang yang bisa berhasil. Maka Anda akan menjadi seorang pengusaha-pengusaha yang berhasil. Ya, jadi jangan ada orang saya zona nyaman tadi pertanyaan. Saya lupa namanya siapa tadi?
Ya, Valentino bertanya, saya sudah senang menjadi manajer cukup, tapi kalau hanya manajer, saya tahu berapa gajinya, kita tahu berapa gaji manajer. Gak mungkin lah gaji manajer hanya karena manajer ya, engkau bisa jalan-jalan ke Eropa, enggak. Tapi kalau menjadi seorang pengusaha, engkau punya kesempatan itu. Ketika engkau punya untung besar, maka engkau bisa sisihkan untuk boleh berlibur bersama keluargamu nanti. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Siapa tadi namanya? Benar ya. Cukup jelas ya. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Ya, silakan. Bagaimana saya memulai usaha, Pak, sementara saya tidak memiliki modal dan orang tua saya bukan orang kaya, Pak? Iya, baik. Nah, persoalan pertama tadi takut gagal. Persoalan kedua adalah tidak ada modal. Ini yang menjadi persoalan seseorang mau menjalani usaha atau tidak. Nah, sebenarnya sekarang ini ada banyak sumber-sumber permodalan yang bisa kita pilih sesuai dengan kemampuan kita. Makanya seorang pengusaha dia harus punya jaringan. Nah, itu dimulai dari mana? Dari kampus dulu. Nah, kalian ini nggak tahu kita nanti 20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan menjadi apa. Makanya bangun hubungan yang baik. Sampai nanti, nah bisa jadi nanti kenalannya email tadinya, dia punya kenalan ternyata seorang banker. Maka bisa berkomunikasi dengan dia bagaimana saya mau buka usaha ini, boleh nggak dimodalin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada namanya itu berarti pinjaman ya. Yang kedua ada beberapa sumber pemodalan yang modelnya adalah partnership, kerjasama. Jadi mari cari orang yang punya seide, sevisi. Ya ingat ya, membuat suatu usaha itu harus sevisi, seide. Nah, ketika kita menemukan itu, boleh ajak dia menjadi rekan. Nah itu yang kedua. Maka pada saat partnership, boleh bilang saya punya ide ini, tetapi saya tidak punya dana. Boleh nggak kamu gabung? Nah tinggal hitung berapa bagian dia. Ya, jadi artinya jangan saya memang terlahir bukan jadi seorang pengusaha yang harus bekerja. Nggak ada itu. Tidak ada yang terlahir menjadi hanya bekerja. Ya, menjadi pengusaha juga nggak terlahir, tapi terbentuk. Ya, jadi kalau menjadi pengusaha harus berpikirlah mulai dengan mimpi-mimpi yang indah, gitu ya. Jadi mimpikan dulu. Mimpimu apa? Mulai dengan mimpi-mimpi jalan-jalan ke Eropa, ke Menara Eiffel, kemudian ke Swiss dan sebagainya. Itu yang akan memotivasi untuk motivate you untuk saya bagaimana supaya itu bisa jadi. Nah, ternyata jalan satu-satunya supaya itu jadi adalah menjadi seorang pengusaha. Karena kalau menjadi pekerja bisa, tetapi mungkin udah umur keberapa tinggal anak kita yang membawakan kita pergi jalan-jalan itu. Benar? Tapi nah di kita prinsipnya juga kita akan mewariskan apa yang mau kita wariskan sama anak-anak kita, kan gitu ya. Nah orang tua kita nggak bisa, orang tua kita miskinnya bukan main gitu ya, menyekolahkan bisa di sekolah di sini aja udah luar biasa gitu ya. Tetapi ada satu hal bahwa menjadi pengusaha itu jangan takut nggak ada modal. Sekarang banyak sumber pendanaan ya. Kalau nggak dapat dari partnership, kemudian banking, pinjam dari apa? Paling tidak ada namanya pinjam dari kartu kredit. Tapi wah ini gimana nanti bayarnya? Nah makanya kalau engkau menjadi pengusaha mulai, kenapa perlu pengetahuan supaya bisa menghitung kelayakan usaha itu. Dari pendapatan berapa, bisa sisihkan berapa, sehingga bisa mencicil kalau harus mencicil. Kemudian kalau punya partner akan dibagi dengan berapa. Paham ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Jadi terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan salah satu minimal dari kalian nanti ke depan menjadi seorang pengusaha. Sekian dan terima kasih. Ya, demikian video pengajaran ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.